Ya, haleluya. Ya, pada pagi hari ini kita memasuki tahun 2024 dan kita sudah memasuki tahun hari yang ketujuh ya. Saya masih bersemangat untuk menghitung hari. Saudara yang kasih Tuhan ya, baru 1 minggu kita jalani bagi kasih Tuhan, tapi kita tetap diberkati Tuhan. Dan hari ini kita melihat ya, ada tampilan yang baru di depan kita, saudara ya. Background kita ini sudah beda, spanduk kita sudah beda. Karena apa? Karena tahun yang baru ini kita punya tema ya, yang baru. Ya, tahun yang baru, tema yang baru, semangat yang baru. Amin. Ya, ya. Di tahun 2024 ini kita memiliki tema yaitu bangkit jadi teranglah. Mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bangkit jadi teranglah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, untuk dapat bangkit dan menjadi terang di tahun 2024, maka ada hal yang sangat mendasar, ada hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, saudara ya. Yaitu apa? Saudara, yaitu iman, saudara. Ya, kalau kita di tahun 2024 ini mau bangkit, saudara, kita perlu memperhatikan iman. Tanpa kita memiliki iman, saudara, kita tidak akan mungkin bisa bangkit dan menjadi terang, saudara. Seperti apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena iman merupakan dasar, saudara. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1, saudara ya, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Jadi sekali lagi Bapak yang kasih Tuhan, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu di dalam mengiring Tuhan. Itu dasarnya adalah iman. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita dibenarkan, diselamatkan karena iman, saudara. Bukan karena perbuatan kita. Ya, kita diselamatkan, kita dihapus dosa kita karena kita percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita mendapatkan keselamatan. Jadi iman itu merupakan dasar, saudara. Oleh karena itu Tuhan mau di tahun 2024 ini kita memperhatikan iman kita, saudara ya. Ya, kalau kita ya rindu mengalami janji dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, maka kita perlu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam Ibrani, kitab Ibrani ya, di sini nggak ada slide-nya, saudara yang kasih Tuhan. Saya akan bacakan aja, saudara. Ada beberapa di situ di dalam bab sebelah di pasal 11 itu dikatakan, saudara ya. Karena iman, maka Habel telah mempersembahkan yang terbaik daripada Kain, saudara. Jadi iman itu mendasari seseorang memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau seseorang memiliki iman, saudara yang kasih Tuhan, kepada Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan di dalam kitab Ibrani juga, oleh karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, karena iman Nuh taat, saudara. Sekalipun berat untuk membuat bahtera itu tidak pekerjaan yang gampang, saudara. Apalagi membangun bahtera di atas gunung, saudara. Ya, itu dia mendapat cacian, mendapat kata-kata yang tidak baik, mungkin dia dianggap sinting dan sebagainya. Tetapi karena dia diperintahkan oleh Tuhan, dia taat, saudara. Dia mempercayai, dia punya iman, saudara, bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun berat, saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia percaya, itu mendatangkan kebaikan buat hidupnya. Amin. Makanya Nuh ini taat, saudara, karena iman. Dasarnya adalah karena iman. Ya, saya kutip lagi, saudara yang kasih Tuhan. Karena iman, ya, karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Sarah, saudara, yang sudah lanjut usia, ya, Sarah itu istrinya Abraham. Karena imannya dia menerima janji Tuhan. Saudara, karena iman, saudara. Dan yang terakhir yang saya kutip, saudara. Oleh karena iman, Abraham tatkala ia dicobai,
mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, saudara. Karena iman Abraham rela, saudara yang kasih Tuhan, mentaati apa yang Tuhan minta, Tuhan perintahkan dalam hidupnya, termasuk mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya, anak penantian yang luar biasa. Jadi iman itu adalah dasar, saudara. Ya, di dalam mengiring Tuhan kita bisa memberi yang terbaik. Ya, iman kita bisa menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa taat sama Tuhan karena apa? Karena ada iman yang hidup dalam hidup kita. Ada iman yang teguh di dalam hidup kita, dan kita akan mampu bangkit di tahun 2024 juga kalau kita apa? Kita tetap memiliki iman yang kuat, yang teguh dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Sering kasih Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang iman, maka iman itu tidak dapat dipisahkan dengan firman Tuhan. Jadi iman itu punya sebuah relasi, korelasi, hubungan ya antara iman dan firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita mengharapkan kita punya iman yang kuat di tahun 2024 ini, kita punya iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh, maka kita harus memperhatikan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi iman dan firman Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, tema minggu ini adalah iman dan firman Tuhan. Mari kita baca firman-Nya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kitab Roma 10 ayat 16 sampai 21, Saudara ya. Mari kita temukan apakah korelasi atau hubungan yang ada antara iman dan firman Tuhan, supaya kita benar-benar di tahun ini ya kita benar-benar memperhatikan betul kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita, saudara. Kita jangan memandang sepele, memandang enteng kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena iman kita tergantung pada kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 16 sampai 21 kita baca secara bergantian, Bapak dan Ibu, nanti yang ganjil saya yang genap ya. Firman Tuhan katakan begini: "Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tahun 2024 ini Tuhan mau supaya setiap kita memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Keteguhan iman kita di dalam Tuhan menandakan bahwa iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan, Saudara. Namun perlu kita perhatikan bahwa sesungguhnya ya iman kita tidak timbul begitu saja, Saudara. Jadi ketika kita lahir ya, kita tidak otomatis kita menjadi memiliki iman kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya di dalam kehidupan kita, kita bisa percaya kepada Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, dan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, saudara. Tetapi kita bisa memiliki iman karena ada sebuah proses di dalam kehidupan kita. Amin. Memang kita ini dilahirkan, mungkin saudara yang kasih Tuhan, sebagian besar dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Tapi tidak otomatis ketika kita terlahir langsung kita punya iman, saudara.
langsung kita punya kepercayaan, mempercayai Tuhan, saudara. Tentunya iman itu melalui sebuah proses ya. Jadi ketika kita lahir ya tidak otomatis kita memiliki iman kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa iman itu timbul melalui sebuah proses, saudara. Sebagaimana tumbuhan, saudara. Tumbuhan atau pohon itu tidak bisa menjadi langsung besar, ya. Dia bertumbuh langsung besar, langsung berbuah, saudara. Ya, itu kalau ada seperti itu namanya pohon ajaib gitu, saudara kasih Tuhan ya. Tetapi tidak kalau kita melihat dan memperhatikan semua tanaman, semua tumbuhan, semua pohon, saudara yang kasih Tuhan, itu sebelum dia berbuah, sebelum dia bertumbuh menjadi besar, bertumbuh menjadi kuat dan berbuah, saudara, itu memerlukan sebuah proses di dalam pertumbuhannya itu, saudara. Demikian pula iman kita, saudara. Ya, kita lahir tidak langsung kita tangisan kita langsung menyembah Tuhan, terus kita percaya sama Yesus, kita mengerti tentang Yesus, tidak, saudara. Tetapi itu ada sebuah proses yang kita lalui, saudara ya. Kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan iman kita dapat terus bertumbuh dan semakin kuat, semakin teguh. Ya, semua itu terjadi ya dapat kita lewati melalui sebuah proses, saudara. Ya, ini kesaksian pribadi saya, saudara. Saya ini dilahirkan di keluarga Kristen. Sekalipun saya suku Jawa, itu saya sudah dilahirkan sebagai anak Kristiani, saudara. Sekalipun memang nenek saya ini yang baru Kristen, saudara ya. Kakak beradik, kakek nenek saya ini masih Muslim semua. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, nenek saya sudah percaya sama Tuhan, dan saya juga lahir di keluarga Kristen. Tapi tidak serta-merta ketika saya dilahirkan, itu saya langsung punya iman sama Tuhan. Ya, saya langsung kenal Tuhan, ya, dan saya selalu menyembah Dia. Tidak, saudara. Ya, iman saya timbul itu karena ada satu proses yang saya alami, ya. Saya memiliki iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, secara pribadi, dan iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, iman saya semakin kuat di dalam Tuhan, itu semua melalui sebuah proses, saudara ya. Nah, kita akan perhatikan bagaimana prosesnya seseorang menjadi percaya, saudara. Nanti boleh ini juga menjadi satu perenungan dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu juga mengalami hal yang sama. Apa yang saya alami, pasti Bapak dan Ibu juga alami, saudara. Bagaimana proses seseorang menjadi percaya, ya. Firman Tuhan ini mengajarkan, ayo, seseorang yang percaya itu karena apa? Penyebabnya, saudara. Yang pertama, ya, kita percaya sama Tuhan karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, tanpa ada firman Tuhan disampaikan kepada kita, saudara, kita tidak mungkin bisa percaya kepada satu pribadi yang bernama Yesus, saudara. Tidak mungkin, saudara. Kita bisa percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Lahirlah iman di dalam hati kita, saudara. Kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ya, saya sudah katakan tadi, Bapak yang kasih Tuhan, bahwa saya ini terlahir di keluarga Kristen, tetapi tidak otomatis saya menjadi memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Ya, iman saya timbul kepada Tuhan karena sebuah proses di mana saya memiliki kesempatan untuk dapat mendengar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu menyatakan anugerahnya kepada kita, ya, dengan cara apa? Memberikan kesempatan, saudara, di mana kita bisa mendengar firman Tuhan sehingga kita, ya, iman kita timbul, saudara. Kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Oleh karena itu, secara pribadi, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim dalam hidup saya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, termasuk itu guru-guru sekolah minggu. Ya, termasuk guru-guru sekolah minggu. Itu adalah orang yang paling Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman saya di dalam Tuhan. Ya, dengan cerita-cerita firman Tuhan yang mereka sampaikan saat ibadah sekolah minggu, itu yang membuat saya semakin semakin mencintai Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara,
kita mungkin yang di sini sebagai guru sekolah minggu, Bapak Ibu Tuhan, ya jangan pernah ya saudara merasa bahwa pelayanan kita sebagai guru sekolah minggu itu sia-sia, karena dengarkan baik-baik, melalui pelayanan Bapak dan Ibu sebagai guru sekolah minggu itu akan membuat anak-anak itu bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan, saudara. Nah, kita juga sebagai orang tua, kalau kita apalagi zaman sekarang ya, orang tua itu nggak ada yang nggak terpelajar. Minimal dia sudah, kalau orang bilang makan bangku sekolah, padahal nggak ada yang makan bangku sekolah. Artinya udah mengecap pendidikan, saudara. Artinya seseorang orang tua zaman sekarang sebenarnya sudah dibekali oleh pengetahuan. Kita juga bisa menjadi berkat buat anak-anak kita untuk bisa menjadi penyampai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya, iman seseorang itu timbul karena apa? Karena mendengar firman Tuhan. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini bagian saya teringat dengan guru-guru sekolah minggu saya. Waduh, luar biasa ya. Mungkin pada waktu saya masih kecil, mereka menyampaikan firman Tuhan dengan begitu sederhana. Tapi itu mengesankan bagi saya, saudara. Saya teringat, saudara, dan saya ada yang beberapa guru sekolah minggu itu yang berteman di Facebook. Aduh, saya kalau ingat, waduh, luar biasa. Saya mengingat jasa mereka, aduh, rasanya nggak bisa membalas, saudara. Ya, jasa mereka karena apa yang mereka lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan itu, saya bisa mengenal Tuhan dan saya punya iman yang menyelamatkan saya, saudara. Ya, yang membawa saya memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itu rasanya, aduh, nggak ada yang bisa saya bisa balas, saudara, kebaikan mereka. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau hari ini ada ibu-ibu, ya kakak-kakak yang mengajar sekolah minggu. Karena apa? Karena apa yang kakak-kakak lakukan itu mungkin hari ini engkau belum melihat hasilnya, tapi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang, engkau akan melihat anak-anak rohanimu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saya sangat bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di sini bukan pendeta-pendeta besar, tetapi juga guru-guru sekolah minggu ini yang mempengaruhi iman saya, saudara. Saya memiliki iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Saya juga bersyukur punya orang tua, saudara. Kedua orang tua yang takut akan Tuhan, yang selalu mendorong saya untuk apa? Untuk setia datang beribadah kepada Tuhan. Karena dengan setia datang beribadah kepada Tuhan itu saya mendapat kesempatan lebih banyak mendengar firman Tuhan. Sehingga iman saya timbul, saudara. Ya, saya memiliki iman kepada Tuhan dan iman saya terus bertumbuh. Karena apa? Karena mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, juga kita sebagai orang tua. Ayo kita dorong anak-anak kita untuk setia beribadah. Karena di dalam ibadah itu mereka akan banyak mendengar firman Tuhan. Dengan banyak mendengar firman Tuhan, iman mereka sedang dibangun. Amin. Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh yang konkret. Seperti Timotius, saudara. Itu adalah anak rohaninya Paulus. Ya, bagaimana Timotius di masa mudanya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang mau terlibat dalam pelayanan. Yang mempersembahkan hidupnya untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab mencatat ada seorang ibu, ada seorang nenek yang mengasuh, yang menyampaikan firman kepada Timotius, saudara. Oleh karena itu, hari ini, saudara, kita harus memperhatikan kalau kita mau bangkit di tahun 2024, kita perhatikan iman kita, ya, supaya iman kita selalu on fire, terus menyala, ya, terus hidup, saudara, terus kuat, terus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan supaya iman kita tetap bertumbuh, kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Amin. Sering kasih Tuhan. Ya, berita itu kita perlukan, saudara. Tetapi di dalam hidup kita sebagai orang percaya, jangan pernah abaikan, saudara, firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah supaya iman kita kuat, iman kita bertumbuh, kita perlu mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu sebagai kita lihat di sini ya, dikatakan ini aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani tentu baik, tetapi rupanya itu bukan sumber pertumbuhan iman. Ini perlu kita
perhatikan sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dengarkan ini. Aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani tentu baik, tetapi rupanya itu bukan sumber pertumbuhan iman, Saudara. Apa sih maksudnya aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, Saudara? Ya, yang dimaksud dengan kegiatan rohani ini seperti ya melayani, mungkin kalau Kak Kesya ya tadi ada Glory itu tamborin, Saudara ya. Itu kan kegiatan rohani ya. Melayani mungkin melayani sebagai tamborin, ya melayani sebagai kolektan, pembawa pengumuman di ibadah ya, menerima tamu, mengikuti mungkin ada vokal grup, paduan suara, ya, menjadi pendoa, Saudara. Itu semua kegiatan-kegiatan rohani ya yang bisa kita lakukan ya di dalam pelayanan kita, termasuk bermain musik, ya, WL, Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dengarkan, nah, tetapi rupanya itu bukan sumber pertumbuhan iman. Kita memang perlu melayani dan terlibat dalam kegiatan rohani. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, Saudara yang kasih, kita bukan hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani ini, Saudara. Tetapi kita perlu namanya apa? Merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Kita melayani tapi kita harus menyediakan waktu untuk apa? Memperhatikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dalam hidup kita. Terus apa lagi? Ini perlu kita garis bawahi ya. Memiliki posisi dalam pelayanan juga baik, tetapi ternyata itu juga bukan sumber iman, Saudara. Ya, karena iman itu tadi timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Setinggi apapun posisi kita dalam pelayanan, mungkin sebagai gembala saya sendiri, tapi kalau saya nggak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, juga hidup saya akan kering, Saudara. Iman saya akan kering, Saudara. Jadi WL, jadi pemusik, menjadi semuanya, Saudara, menjadi diaken, menjadi aktivis dan pengerja, posisi-posisi pelayanan di dalam pelayanan tidak itu menjadikan otomatis kerohanian kita menjadi kuat, Saudara. Oleh karena itu kita yang melayani dan dipercayakan sebuah kedudukan atau jabatan atau posisi dalam pelayanan, kita harus memperhatikan iman kita. Amin. Dan iman kita bisa bertumbuh itu karena dengan kita bergaul dekat dengan firman Tuhan, Saudara. Next, Bu. Haleluya. Ya, jadi firman Tuhan itu katakan jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Di sini katakan begini. Kita bisa mendengar firman Tuhan dengan berbagai macam cara. Nah, sering kasih Tuhan. Ya, kita tadi kan iman kita bisa timbul, ya bisa bertumbuh, bisa kuat, bisa hidup itu karena mendengar firman Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita bisa menikmati firman Tuhan itu, yaitu pertama melalui saat teduh pribadi, Saudara. Jangan sampai kita melupakan ya mengabaikan kehidupan saat teduh pribadi kita kepada Tuhan. Kita harus punya waktu-waktu khusus untuk kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terus bisa kita lakukan dengan mendengar khotbah sharing firman Tuhan. Ya melalui ibadah ini kita mendengar khotbah. Ya sekarang ini kita lihat di YouTube, ya kita lihat dengar melalui kaset atau mungkin media-media yang lain, saudara, melalui WhatsApp grup dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan firman-firman Tuhan itu yang begitu luar biasa. Terus kita bisa mendapatkan firman Tuhan dengan cara melakukan pendalaman Alkitab, saudara. Kita menggali firman Tuhan. Kita baca dan bukan hanya kita baca, tapi kita telaah lebih dalam lagi, saudara. Kita cari artinya, kita cari apa sih penerapannya di dalam kehidupan kita. Apa sih yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya dengan firman yang saya bacakan hari ini. Kita harus bisa merenungkan sejauh itu, saudara. Kita bukan hanya membaca begitu saja, tapi benar-benar kita harus mendapatkan sesuatu. Kita mendapatkan nilai-nilai, mendapatkan janji-janji Tuhan yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, selanjutnya yang membuat iman tumbuh dan
tumbuh kembang dalam kehidupan seseorang adalah firman Kristus. Hanya firman, saudara yang kasih Tuhan, yang membuat iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, ayo di tahun 2024 ini, ayo perhatikan firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, ya. Saya masih tetap ini baca, ya. 3 pasal Perjanjian Lama, 3 pasal Perjanjian Baru, dan 1 Amsal setiap hari, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ayo jemaat punya komitmen untuk membaca firman Tuhan. Next. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan dan iman dan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ya. Kita bisa bangkit jika kita memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena bagi orang percaya dia akan melakukan hal-hal yang besar, ya, bersama dengan Allah, saudara. Tahun 2024 kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi, persoalan apa yang terjadi, tantangan apa yang terjadi. Tetapi bagi kita yang percaya sama Tuhan, kita yang punya iman di dalam Tuhan, bahwa kita akan melakukan hal-hal yang besar. Kita akan mengalami hal-hal yang besar bersama Tuhan. Amin. Namun tema kita tahun 2000 bukan hanya sekedar bangkit untuk diri kita sendiri, tetapi kita perlu bangkit untuk menjadi terang, yaitu hidup kita harus bisa menjadi berkat buat semua orang, saudara. Jadi kita di tahun 2024 ini, Tuhan mau kita tidak hanya puas, kita bisa bangkit untuk diri kita sendiri. Kita menang untuk diri kita sendiri. Tetapi di tahun 2024 ini, kita diperintahkan untuk bangkit dan jadilah terang. Terang itu bukan untuk diri kita, Bapak Tuhan, tetapi untuk orang lain. Amin. Untuk dunia ini, dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1, saudara kasih Tuhan, ya, dikatakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan kegelapan dan terang Tuhan itu terbit atas kita. Kita bangkit, saudara. Ya. Oleh karena itu, ya, tahukah saudara bahwa saudara bisa menjadi terang, ya, bisa menjadi berkat kalau saudara mau hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi terang, saudara, yaitu kita harus menjadi pemberita firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, seperti saya tadi, yang saya saksikan, Bapak yang kasih Tuhan, saya nggak langsung jadi pendeta, saudara. Iman saya nggak langsung kuat, tapi iman saya melalui proses tadi. Waktu kecil saya diajar oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, iman saya bertumbuh, saudara. Ya, ketika saya mengajar dewasa, ya, ada hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan firman Tuhan. Dan itu membuat saya semakin bertumbuh, membuat saya sampai saya menyerahkan hidup saya untuk dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Sampai hari ini saya bisa berdiri, saudara, di depan Bapak dan Ibu, itu semua karena apa? Karena ada hamba-hamba Tuhan, karena ada orang-orang yang mau hidupnya dipakai untuk memberitakan firman Tuhan atas hidup saya. Tanpa mereka, saudara, saya nggak mungkin bisa menjadi orang percaya dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Firman Tuhan dapat tersebar, ya. Firman Tuhan dapat tersebar luas jika ada yang memperdengarkannya. Ya. Perlu kita sadari juga secara tidak kita sadari bahwa ketika kita memberi diri kita untuk dipakai untuk menjadi pemberita firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, dan iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Sering kasih Tuhan, kalau menjadi guru sekolah minggu, katakanlah, ya, sebelum ngajar pastinya sebagai guru sekolah minggu itu kita baca firman Tuhan. Kita mempersiapkan. Dan pada waktu kita sedang persiapan firman Tuhan itu, sebenarnya kita sudah diberkati firman Tuhan itu terlebih dahulu, saudara. Sama ketika saya juga mengajar sebagai guru agama Kristen, saudara. Sebelum saya mengajar murid-murid saya juga belajar dulu, saudara. Kira-kira apa yang saya mau sampaikan kepada anak-anak ini? Ketika saya sedang mempersiapkan ini, saya sedang diberkati firman Tuhan dalam hidup saya. Saya mendapat satu pengertian yang baru.
atas firman Tuhan untuk kehidupan saya. Iman saya dibangun, saudara. Nah, ketika kita mau memberikan hati kita, hidup kita dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang dibangun, saudara. Iman kita sedang dikuatkan, iman kita sedang dihidupkan, saudara. Kalau saya mengingat, saudara yang kasih Tuhan, guru-guru sekolah minggu waktu saya masih kecil itu bukan guru-guru sekolah minggu yang mungkin pendidikannya hebat seperti sekarang, saudara. Ya, informasi mereka sangat masih terbatas. Yang mereka andalkan hanya apa? Alkitab saja, saudara. Mereka pada zaman dulu belum bisa buka Google, saudara. Ya kan? Tapi mereka mempersiapkan. Mungkin dengan cara yang mereka sederhana. Mungkin gak seheboh sekarang. Sekarang ada alat-alat peraga, ya, multimedia yang bisa menunjang untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Zaman dulu itu sederhana. Tapi apa? Tahukah saudara? Apa yang mereka lakukan itu dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat anak-anak yang diajar, saudara. Itu luar biasa, saudara ya. Saya ingat sekali itu. Oleh karena itu, saya secara khusus, saudara ya, ingin mendorong bagi mungkin pengerja, mulai dari pengerja, ya, mulai dari pengerja di GB Lewi ini. Di tahun yang baru ini, saudara yang kasih Tuhan, harus siap memberikan hati untuk apa? Untuk dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Pengerja, haleluya. Membawa sharing di Kul, saudara. Ya, nanti mungkin Kabit Kul akan apa? Memberi jadwal. Ya, jangan menolak, saudara ya. Jangan merasa, aduh, saya nggak bisa. Ya, belajar, saudara. Ya, dengarkan ini sini. Menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang bisa berkhotbah. Jadi Bapak dan Ibu sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Gak harus seorang pengkhotbah, saudara. Memang nanti berjalannya waktu, tadi kan proses, saudara. Kalau Bapak dan Ibu rindu terus dipakai dan semakin mau diperlengkapi, di-equip, saudara, diperlengkapi diri kita, ya bisa ikut seminar-seminar, bisa ikut diklat-diklat, saudara, yang akan memperlengkapi kita. Ya, kalau ilmu berkhotbah itu homiletik, saudara, kita belajar. Ya, kalau kita mau berkhotbah itu kita belajar bagaimana menafsir Alkitab, terus membuat kerangka khotbah, membuat sebuah ilustrasi dan sebagainya, saudara. Tapi itu semua butuh proses. Tapi yang terpenting kita mau memiliki hati untuk dipakai Tuhan untuk pemberita firman Tuhan. Amin. Ya, saudara. Menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang bisa berkhotbah. Jadi dengarkan Bapak Yesus Tuhan, iman kita bisa bertumbuh, saudara, justru pada saat kita mau dipakai untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Ya, perlu pemberita firman Tuhan. Ya, ketika kita memberitakan firman Tuhan melalui pelayanan kita, ada orang yang imannya bertumbuh, saudara, karena pelayanan kita. Tapi di sisi lain kita juga semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala iman kita di dalam Tuhan, saudara. Oleh karena itu kalau kita sudah punya iman, ya jangan berdiam diri. Kita harus kobarkan dengan apa? Menjadi pemberita firman, penyampai firman Tuhan, ya. Oke. Next. Ya. Menjadi pemberita firman Tuhan itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadi pelaku firman. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Saya memang mendorong, saudara, setiap pengerja untuk bisa membagikan firman Tuhan. Ya, bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi perlu kita ingat juga di sini, bukan karena fasinya kita menyampaikan firman Tuhan, bukan karena banyaknya ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa hafal, saudara. Tetapi yang perlu adalah bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan itu. Menjadi pelaku itu lebih penting, saudara. Amin. Kita nggak bisa cuma mengajarkan firman Tuhan, tetapi kita nggak bisa melakukan firman Tuhan, saudara. Itu artinya kalau kita mengajarkan umpamanya, kalau firman Tuhan mengajarkan tentang kesabaran, saudara, itu jadi challenge, ada tantangan buat kita. Kita harus menjadi orang yang sabar, saudara. Jangan kita mengajarkan kesabaran,
kepada jemaat, tetapi realitasnya dalam kehidupan sehari-hari kita pemarah, ya kan? Kita orang yang suka cepat emosi dan sebagainya. Kalau kita mengajarkan tentang tentang kesetiaan, ya kita juga harus menghidupi, saudara. Jangan mengajarkan kesetiaan, saudara, tapi kita nggak setia, saudara, ya. Kalau kita mengajarkan tentang pengampunan, kita juga harus beres, saudara. Bagaimana, saudara? Kan kita sangat diberkati. Waduh, saya mau menyampaikan hari ini di KUL tentang pengampunan. Waduh, saya ini harus harus hidupi firman Tuhan ini, kan? Itu memacu diri kita, ya kan? Nah, nggak mungkin kita menyampaikan tentang pengampunan kita menjadi orang yang masih pendendam, ya masih suka sakit hati sama orang lain. Nggak mungkin, saudara, dan sebagainya, ada banyak. Artinya ketika kita mengajarkan firman Tuhan itu, menyampaikan firman Tuhan itu, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan itu. Amin. Sering kasih Tuhan. Yang lebih penting adalah bagaimana hidup kita adalah hidup yang memancarkan terang firman di mana kita ditempatkan, saudara. Kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat. Mulut kita harus jadi berkat. Ya, karena mulut kita harus kita yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan yang memenuhi ucapan-ucapan kita setiap hari, ucapan kita itu akan menjadi berkat. Tetapi juga sikap hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain, saudara. Jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tindakan kita berbicara atau berseru lebih keras daripada ucapan yang keluarkan dari mulut kita, saudara. Jadi tindakan, perilaku, teladan itu lebih kuat berbicara. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, berikan teladan, saudara. Karena anak-anak itu akan melakukan apa yang kita lakukan. Mereka akan mempraktekkan apa yang kita lakukan. Ya, sekalipun kita mengajarkan kebaikan, tetapi kalau kita mempraktikkan yang tidak baik, pasti anak-anak itu akan mencontoh yang tidak baik. Hati-hati, saudara. Kita bukan hanya pandai mengajar, tetapi kita harus pandai menjadi teladan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang bagian yang ketiga, saudara. Ya, kita bicara tentang iman dan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, bukannya dihafal, tapi perlu diresponi, saudara. Ya, perlu respon terhadap firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita, kita perlu memiliki respon yang benar, saudara. Ya, kita jangan seperti orang bangsa Israel. Bangsa Israel itu dijadikan bangsa sebagai contoh untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, supaya kita tidak gagal seperti bangsa Israel. Ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, meskipun sering membanggakan diri, ini orang Israel, ya, meskipun sering membanggakan diri sebagai bangsa pilihan, namun Israel adalah bangsa yang tidak meresponi firman Tuhan dengan semestinya, saudara. Wow, luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu dinyatakan atas bangsa Israel begitu luar biasa. Di muka bumi ini ada begitu banyak suku bangsa, tetapi Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi umat kesayangan Tuhan, saudara. Di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya melalui bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel ketika mendengar firman Tuhan, mereka tidak meresponi yang semestinya, yang seharusnya diharapkan oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita juga merasa bangga kita menjadi orang Kristen, saudara, tetapi kita mengabaikan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Next, Bu. Ya. Bangsa Israel tidak memberi tanggapan meskipun firman Tuhan sudah diperdengarkan ke seluruh dunia, saudara. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang udah begitu banyak menerima pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ya. Ada banyak mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan ketika mereka menjelang keluar dari Mesir, saudara. Ada 10 tulah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir di hadapan mata orang Israel. Saudara, bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika mereka keluar dari Mesir juga Tuhan menyatakan terus kuasanya
yang dahsyat, yang hebat, saudara. Dan Tuhan mau melalui kuasa dan mukjizat, melalui pertolongan dan kasih karunia-Nya itu, bangsa Israel setia untuk datang beribadah kepada. Tetapi apa yang mereka lakukan? Selalu memberontak sama Tuhan, selalu tidak setia sama Tuhan. Salah satunya adalah mereka membuat anak patung lembu emas, saudara. Mereka sembah, mereka arak, mereka sembah, mereka menari-nari, saudara, di hadapan mereka, dan menganggap bahwa anak lembu patung emas itu ada Allah mereka. Dan Tuhan marah sama bangsa itu, saudara. Tuhan membinasakan begitu banyak dari antara orang Israel karena perbuatan mereka yang tidak setia sama Tuhan. Ya, respon terbaik kepada firman Tuhan adalah mendengar dan mengerti, saudara. Sehingga akhirnya iman bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mau bangkit di tahun 2024 dan bisa menjadi terang, menjadi berkat, maka perhatikan imanmu. Dan kalau engkau mau imanmu terus bertumbuh, engkau harus memperhatikan firman Tuhan. Amin. Engkau harus merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah abaikan waktu-waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ingat, untuk supaya hidupmu semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, engkau harus juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Supaya engkau bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Orang yang ada di dalam Tuhan itu sedang ada dalam kegelapan, saudara. Tetapi ketika kita datang kepada mereka dan membawa firman Tuhan, itu berarti kita membawa cahaya, membawa terang buat mereka, saudara. Sehingga mereka tidak tinggal lagi ke dalam kegelapan itu. Mereka bisa melihat terang Tuhan, saudara. Oleh karena itu, ya, tahun 2024, mari kita turut ambil bagian dalam menyelesaikan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Untuk memberitakan Injil supaya setiap orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka dipindahkan dari gelap kepada terang, saudara. Disitulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari juga setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sudah baca, kita sudah pahami dan mengerti, mari kita responi, saudara. Kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan terus mengeraskan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya mengundang Ibu Novalina maju ke depan. Kita mau satukan hati kita berdoa, Bapak Ibu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan karena salib-Mu. Oh Yesus. Salib-Mu berhidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
lakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh ya Rama 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 Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami tetap fokus bagaimana kami bisa bangkit dan menjadi terang di tahun 2024 ini Tuhan. Dan ada hal yang sangat penting yang perlu kami perhatikan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus memperhatikan iman itu di dalam hidup kami. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kami mengiring Engkau Tuhan, dengan iman kami bisa taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan iman kami akan memiliki setiap janji Tuhan. Dengan iman bahkan hidup kami dibenarkan, hidup kami diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu mengajarkan supaya iman kami terus bertumbuh semakin kuat, semakin hebat di dalam Tuhan. Maka kami harus memperhatikan firman-Mu. Tuhan ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami menganggap remeh firman-Mu. Kami menganggap waktu-waktu saat teduh kami kurang penting dalam hidup kami. Tuhan ampuni Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu supaya kami tetap bertumbuh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Supaya iman kami tetap hidup dalam Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami, memberi diri kami untuk dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, kami telah menjadi terang Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada dalam kegelapan Tuhan. Karena ketika kami sampaikan firman Tuhan, kami sedang memindahkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Di mana perjamuan kudus ini mengingatkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib Tuhan. Engkau menyerahkan tubuh-Mu dihancurkan Tuhan, penuh luka Tuhan. Dan darah-Mu tercurah untuk menebus, untuk menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan ini, kuduskan hamba-Mu dan Ibu Nevalina Tuhan, yang akan melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kelemahan kami, pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami layak untuk melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Urapi Ibu Novalina di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Dengan pengurapan daripada Tuhan, kami siap melayani jemaat-Mu untuk bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku, karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup. Mari semua kita bangkit berdiri. Salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memakan dan meminum perjamuan ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti perjamuan kita dan anggur perjamuan kita, mari kita meriksa diri kita, saudara kasih Tuhan. Mungkin dalam 1 bulan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, maka Dia yang setia, yang adil akan mengampuni segala dosa kita, sehingga Dia melayakkan kita untuk memakan perjamuan ini. Dan perjamuan ini akan mendatangkan berkat buat setiap kita. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kalau ada perkataan kami, ada pikiran kami, ada tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Karena tubuh-Mu ini adalah tubuh yang suci, darah-Mu adalah darah yang suci Tuhan, yang menghapus segala dosa kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan memakan roti ini Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.
kasih, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini Tuhan. Kami diberkati dengan firman-Mu, kami diberkati dengan perjamuan kudus-Mu. Kami yakin dan percaya perjamuan kudus ini menjadi kekuatan yang baru juga di dalam menjalani tahun 2024 ini, mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Bila Roh Kudus terus bekerja, menuntun, dan terus memberikan pengertian bagi setiap kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar bersama-sama, tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang sesuai dengan tema kita. Ya, Bapak Ibu boleh lihat ke depan, ada sesuatu yang baru. Ini tema kita sepanjang tahun 2024. Tahun 2023, bangkit jadilah pemenang. Ketika kita sudah menjadi pemenang, maka dikatakan bangkit jadi teranglah. Artinya kita akan menjadi garam, kita akan menjadi terang, kita akan menjadi berkat, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam lingkungan kita. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Bangkit jadi teranglah. Jadi kurang semangat nih. Siap untuk jadi berkat? Iya, menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Bangkit jadi teranglah. Iya, jadi setiap kita mau terus bangkit. Kita sudah menang, tahun 2023 sudah kita lalui dengan kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Dan tahun ini kita mau bukan hanya berkat itu kita nikmati sendiri, tetapi kita mau membagikan untuk orang lain. Ada banyak kesaksian kita yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bicara memberkati bukan hanya bicara tentang materi, tapi bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat setiap kita yang hadir siang hari ini. Kita yang boleh beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati apa yang kita doakan. Dan Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk tim PPW hari ini yang sudah melayani. WL juga untuk pemain musik, hambanya yang melayani dan semua perjamuan kudus. Dan nanti kita akan masuk dalam bersyafaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sepanjang minggu ini, untuk kegiatan kita, untuk KUL, Rabu Ceria itu masih Junior Church masih libur. Tetapi hari Sabtu ada doa pengerja.
Ya, doa pengerja di GBI Lewi di Cibubur. Saya berharap kita semuanya pengerja boleh hadir. Ya, bahkan jemaat yang rindu juga nggak apa-apa, bagaimana caranya nanti kita boleh sama-sama untuk ke sana karena awal tahun. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari Minggu kita masih beribadah seperti biasa. Di minggu yang kedua tanggal 14 terus kita berdoa supaya Tuhan berkati, terus kita berdoa supaya tahun ini kita boleh merenovasi rumah doa yang ada di Blok E, dan Bapak Ibu yang rindu untuk baptisan selam, untuk penyerahan anak, boleh menghubungi jemaat, gembala jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang merindukan atau membutuhkan kartu KKJ, ya supaya nanti boleh menghubungi gembala di tempat ini. Ada beberapa jemaat yang sudah dibagikan. Kemudian ada persembahan dari keluarga Opudame Simajuntak untuk pembangunan gereja kita sebesar 150.000 yang diwakili atau diberikan melalui Ibu Bapak keluarga Sitorus. Ya, terima kasih. Salam kami untuk keluarga Opudame Simajuntak. Tuhan Yesus memberkati. Dan luar biasa kita rindu ya, ada kerinduan untuk selalu berbagi dengan ini. Duitnya sudah kami terima, gembala sudah terima, nanti akan dicatat. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, harusnya hari ini kita ada janji iman untuk pasca kita, dan sudah diputuskan kemarin. Tepuk tangan dulu untuk panitia Natal yang sudah bukan yang sudah dibubarkan maksudnya gitu ya. Terima kasih untuk pelayanannya sepanjang tahun 2023 dalam Natal kita. Dan pasca kita tanggal 31 Maret yang menjadi ketua adalah Ibu Indah Barimbing. Pengurusnya ada wakil Ibu Diana Sinambela, kemudian ada bendaharanya Ibu Bintang Guru Ambarita, dan ada seksi yang lainnya yang mengikuti. Dan kita seharusnya ada janji iman untuk ini, tapi karena Ibu Ketua hari ini tidak hadir, ya karena sakit, jadi kita berdoa supaya Tuhan berkati Ibu Ketua kita karena hari ini harus jadi tugas singer, tapi karena sakit supaya Tuhan pulihkan, dan minggu depan kita boleh sama-sama. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah doa pengerja, mungkin di minggu yang ketiga, kita akan adakan evaluasi pelayanan kita sepanjang tahun 2023. Jadi saya harapkan baik dari saya sebagai sekretaris, baik dari tim PPW, gembalaku, diakonia, ya semuanya kita mau sama-sama. Khususnya yang sudah ada di tim pengerja, ya yang sudah ada di grup pengerja, saya berharap kita boleh sama-sama akan meluangkan waktu untuk rapat kita. Dan Bapak Ibu, kalau ada sesuatu usul yang mau diusulkan dari sekarang boleh dicatat. Nanti kita pas rapat kita boleh usulkan dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Hari ini kita mulai dengan persembahan Natal ya. Paskah, maaf. Udah mau Natal aja ya. Persembahan Paskah kita akan berikan persembahan Paskah kita di minggu yang pertama ini. Kita angkat pujian karena salibmu.
Tuhan Yesus baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Mulia. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus di siang hari yang indah ini. Atas segala kasih dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Karsumat. Semoga Tuhan Yesus firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi renungan dan rema Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa kami laksanakan ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Bapa, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini, Engkau berkati Tuhan pelayanannya, Engkau berkati Tuhan Yesus seluruh aspek kehidupannya, Engkau berkati ya Bapa keluar masuk hamba-Mu ini, Engkau jadikanlah Tuhan hamba-Mu menjadi pembawa damai juga Tuhan, menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak, Engkau berkati istri dan anak-anaknya, Engkau berkati Bapak apa yang dibutuhkan hamba-Mu ini, Engkau lah Tuhan Yesus yang menyediakannya. Kami percaya Bapak, Engkau Allah Bapak yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan Yesus berucapan bagi jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu ini. Apapun Tuhan Yesus pergumulan para jemaat di tempat ini Bapak. Engkau Tuhan hadir memberikan jalan serta solusi ya Bapak. Engkau jalan keluar bagi kami pribadi Bapak. Engkau berikanlah Tuhan kepada kami hikmat dari Engkau Bapak. Engkau berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan serta sejahtera Bapak. Engkau limpahkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kami Bapak. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan berdoa bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan, Engkau tataplah Tuhan para anak-anak Tuhan tempat ini. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu tempat ini Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau tuntun kami Bapa. Engkau pimpin langkah setiap langkah dan perjalanan kami Bapa. Engkau berikan Tuhan kepada kami hikmat Tuhan Yesus dalam menjalani tahun 2024 ini Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, seperti yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Jadikanlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku dan membawa terang Tuhan Yesus bagi sesama kami. Terima kasih Bapak segala kasih karunia-Mu. Engkau berkati Bapak usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Bapak seluruh aspek kehidupan kami. Engkau berkati Bapak suami istri kami. Engkau berkati Bapak anak-anak kami. Engkau berkati semua Bapak apa yang menjadi kerinduan kami. Bapak yang baik ke Bapak, Bapak yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Tuhan. Segala hormat puji dan syukur Bapak kami ucapkan kehadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau Allah Bapak yang baik yang berdaulat atas kehidupan kami. Segala kekhawatiran, ketakutan Tuhan, jauhkan Tuhan Yesus dari kehidupan kami. Engkau tuntun kami Bapak dalam menjalani setelah melewati tahun 2024 ini Bapak. Berikan kami Tuhan damai sejahtera dari Engkau. Segala sakit penyakit, mara bahaya Bapak kami tolak dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan berdoa cepat bagi negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau berikanlah Tuhan kedamaian dalam negara kami. Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kehidupan di negara kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami juga mohon kepadamu. Engkau jauhkan Tuhan segala resesi dari negara kami. Engkau berkatilah Tuhan perekonomian negara kami. Kepada Tuhan kami serahkan seluruh aspek kehidupan di negara kami ini. Engkau Tuhan Yesus berikan terbaik dalam kehidupan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan berdoa cepat bagi Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo. Engkau berkati Bapak, Engkau berkati Tuhan masa jabatannya. Dan kami percayakan Tuhan kehidupan Bapak Joko Widodo Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan perlindungan Tuhan Yesus dalam kehidupan Bapak negara kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa syafaat bagi
negara kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan mengadakan pemilu. Engkau berkati Bapa, siapapun Tuhan nanti menjadi terpilih Bapak, itulah sesuai kehendak-Mu ya Bapak, untuk menjaga dan memajukan, mensejahterakan bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat dosa kami kepada pemimpin gereja kami, Gereja GBI. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak, Ketua Sinode dan Ketua BPH, Pendeta Dr. Ruben Ari Abraham, Gembala Pembina dan Wakil Pembina, Pendeta Dr. Niko Nagaharjo, Ketua BPPP dan Bekasi, dan pengurus Pendeta Sahala Nenggolan MTH, Ketua Rayon 1H, Pendeta Budianto Totong, Gembala Senior kami Pendeta Damarato Rawatan MTH, Gembala Sidang dan Keluarga Pendeta Noah Ginteng, Pendeta Noah Ginting, begitu juga Tuhan Gembala Sidang kami Tuhan di tempat ini, Gereja GBK, Pendeta Bapak Ayub Karsumat. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini, Engkau berkati Tuhan pelayanannya, apapun Tuhan program pemimpin gereja kami ini, ikutlah Tuhan campur tangan dalamnya, agar semua program yang direncanakan Bapak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat dosa kami kepada pengerja dan diakan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami Tuhan mengangkat dosa kami kepada diakan dan pengerja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, bantu kami Tuhan Yesus untuk mengembangkan dan memajukan kerja kami ini. Bantu kami Tuhan Yesus menjadi saluran berkat Tuhan Yesus untuk sesama kami. Berikan kami Tuhan kesehatan dalam membangun negara, membangun gereja kami ini Bapa. Tuntun kami Bapa, Engkau Tuhan Yesus berkati seluruh aspek kehidupan keluarga kami. Engkau Tuhan Yesus berkati keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, pekerjaan kami, kepada tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Engkau Tuhan Yesus yang berdoa atas kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, dan jadikan Tuhan kami menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus di hari ini. Engkau lah Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau sudah memberkati dan menjaga serta melindungi kami. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan pulang. Sebelum kami pulang Bapa, kami akan Tuhan berdoa doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami bisa beribadah dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera daripada Tuhan, dan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang melindungi, yang Kau menjaga, dan Engkau memberkati Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berkati. Engkau berkati rumah tangga, anak-anak kami Tuhan, dan kesehatan Tuhan juga berkati Tuhan. Keamanan, perlindungan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Ayo kita foto, cek.